Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustina dengan NIM 2092000063. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Vicky Nurmandasari, MPDI. Dan materi saya kali ini adalah tentang membahas 1. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, tentang ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, tentang diksi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tentang kalimat efektif. Baiklah, langsung saja kita langsung melihat penjelasan dari saya. Selamat menonton, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Kali ini kita membahas tentang sejarah perkembangan dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Ada 4 bagian. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Dan yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda tersebut adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada masa Kerajaan Nusantara dulu ada 2 jenis bahasa Melayu yang digunakan, yakni Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Melayu Pasar merupakan bahasa Melayu yang memiliki karakteristik lentur karena mudah dimengerti dan ekspresif. Sedangkan Melayu Tinggi merupakan bahasa Melayu yang digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di Nusantara, khususnya di sekitaran Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaka. Bentuk bahasa ini lebih rumit lantaran penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak ekspresif. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, bahasa kasar, dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Lanjut, B. Perkembangan bahasa Indonesia. Dapat dilihat dari penjelasan peta konsep bagian perkembangan bahasa Indonesia, banyak kejadian penting yang bisa kita lihat, dan yang terutama pada bagian E, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi dikatakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan.
Baiklah, lanjut yang terakhir, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan. Yang pertama, bahasa nasional, dan yang kedua, bahasa negara, bahasa resmi NKRI. Baiklah, masuk yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang bicara, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan seperti contohnya kita berbicara. Dalam bahasa sehari-hari kita mempunyai banyak ragam seperti dari suku Jawa, suku Banjar, dan lain. Ragam bahasa tulisan seperti banyaknya ragam dalam kita menulis ataupun huruf-hurufnya. Sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak karena menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar belakang budaya penuturan yang berbeda-beda. Macam-macam ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, dan yang kedua, ragam tak resmi berdasarkan pesan komunikasi. Lanjut, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ada 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam tak resmi berdasarkan pesan komunikasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ragam politik, ragam hukum, ragam pendidikan, dan ragam sastra. Inilah contoh peta konsep saya pada materi ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah ketentuan atau kaidah yang mengatur penulisan huruf menjadi satuan kata, kelompok kata atau kalimat, beserta penggunaan tanda baca. Isi dari EYD adalah 1. Pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, dan yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Selanjutnya, ada 7 sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van op Huyshen 1901. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwando 1947. Yang ketiga, ejaan Pembaharuan 1957. Yang keempat, ejaan Melaju Indonesia atau Melindo 1959. Yang kelima, ejaan LBK 1966. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD 1972. Dan yang ketujuh, ejaan yang tidak sempat disahkan oleh pemerintah Indonesia. Pemakaian huruf. Yang pertama, huruf konsonan, yaitu huruf mati, yaitu huruf selain dari huruf vokal. Yang kedua, vokal, huruf hidup, yaitu seperti A, I, U, E, O. Yang ketiga, kluster, NG, NY, SY, dan KH. Yang keempat, diftong, AU, AI, OI. Yang kelima, huruf kapital, yaitu huruf besar. Yang keenam, huruf miring. Yang ketujuh, huruf tebal. Selanjutnya, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, partikel, singkatan dan akronim, dan yang terakhir, angka dan bilangan. Dapat dilihat dari slide ini, pemakaian tanda baca.
tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik, tanda kurung, dan tanda garis miring. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Ada 3, yaitu terjemahan, dan adaptasi, ini contoh dan peta adopsi. konsep diksi bahasa Indonesia. Baiklah, pengertian dari diksi dalam KBBI. Diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan tertentu dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Persyaratan diksi ada 4. Yang pertama, kaidah kelompok kata atau frasa. Yang kedua, kaidah makna kata. Yang ketiga, kaidah lingkungan sosial. Dan yang keempat, kaidah karang-mengarang. Pilihan kata dan penggunaannya. Yang pertama, kaidah dari dan daripada. Kedua, kata pada dan kepada. Yang ketiga, kata di dan ke. Yang keempat, kata dan dengan. Ini yang contoh kelima, peta konsep kata dari antara kalimat dan efektif antar. yang saya buat. Pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan atau penuturan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Syarat kalimat efektif yang pertama, kesatuan, kepaduan, kepalarelan, penekanan, kehematan, dan kelogisan. Selanjutnya dan yang terakhir, beberapa kasus kalimat tidak efektif. Yang pertama, saya melihat kelakuan anak itu bingung. Yang benar, anak itu saya lihat kebingungan. Yang kedua, bebas parkir. Dengan paparan kali ini, saya berharap kita sebagai warga Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai dan bahasa Indonesia. Karena di Indonesia banyak sekali ragam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan selainnya. Tapi kita diikatkan dan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu jua. Dan bahasa yang mempersatukan kita yaitu bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Hilaf dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You pretend not to care. I like the dimples on the corners of